turunan yang sederhana gitu. Turunan yang sederhana. Kalau yang kompleksnya kan kamu sudah pernah rasain ya, turunan akar dan lain-lain. Oke, kita bicara sekarang turunan fungsi trigonometri. Kalau bicara turunan fungsi trigonometri, kita harus mengingat dulu ya. Kita mengingat dulu tentang definisi turunan. Turunan itu adalah lambangnya itu y aksen, dy per dx. Ya, kalau fungsinya y sama x, atau f aksen. Definisinya adalah limit h mendekati 0, ya, fx plus h dikurangi fx dibagi h. Nah, ini definisi dari turunan. Definisi turunan. Ini definisi turunan. Kemudian juga pernah belajar tentang rumus-rumus ya, rumus-rumus turunan, rumus-rumus turunan. Nah, ini kepakai juga ya. Satu yang sering kepakai adalah U kali V. Maka turunannya adalah, ada ingat nih? U kali V turunnya apa? Aska, ingat Aska? U kali V turunannya apa? U aksen kali V tambah V aksen kali U, Pak. Oke, siapa nih? Jaki ya? Iya. Oke, U aksen V ditambah U V aksen gitu. Berikutnya yang kedua, kalau U per V, ya U per V itu sama kayak atas cuman min ya, U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Yang terakhir kalau dari rantai, kayak biasa, pangkatnya pindah ke depan, berkurang 1, dikali turunan dalamnya. Ya. Turunan dalamnya adalah U aksen. Nah, ini contoh pelajaran yang telah kita pelajari waktu di kelas 11 tentang turunan fungsi aljabar. Jadi yang rumus-rumus dasarnya ya, yang pertama kalau y-nya sin x, turunannya cos x. Kalau saya punya cos x, turunannya adalah min sin x. Kalau saya punya tangen, turunannya adalah saya nggak hafal. Nanti kita cari. Dan seterusnya, sebenarnya ada 6 ya, kalau sin. Nah, kalau saya megangnya cuma 2. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Gitu. Yang lainnya nanti kita cari. Contohnya turunan tangen apa? Kan misalnya saya nggak hafal gitu ya. Turunan tangen apa gitu. Karena saya cukup megang 2 saja. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Nah, sekarang sebelum kita mencarinya nomor 3, ya, berarti saya akan membuktikan terlebih dahulu. Ya, buktikan dulu dari mana kok turunan sin itu cos gitu kan. Dengan menggunakan definisi tadi. Bukti y sama dengan
sin X itu turunannya adalah cos X. Ya. Jadi Y aksen itu tadi rumusnya adalah limit H mendekati 0, jangan Y lah ya, nyebutnya fx aja lah. Biar kamu, sama aja sih. Ya. Jadi kalau kita punya fx, maka f aksennya atau turunannya adalah cos x ya. Fx plus H dikurangi fx dibagi H. Gitu. Jadi kalau saya tulis berarti di sini H mendekati 0. Nah, kan itu fx kan sin x. Kalau x plus H maka x diganti x plus H. Jadi di sini sin x ditambah H. Dikurangi fx itu sin x dibagi H. Pelajaran kapan nih? Limit H mendekati 0 sin X plus H min sin X dibagi H. Pelajaran kelas berapa? Fauzan Zaid. Pelajaran kelas berapa tuh? Yang langkah kedua. Lupa, Pak. Nah, ini baru kita pelajari kemarin. Apa itu? Kemarinnya udah ulangan. Yang limit Baru, trigonometri, Pak. iya, limit fungsi trigono. Lihat tuh, limit H mendekati 0, sin X plus H min sin X dibagi H. Kan itu limit fungsi trigono, ya kan? Pelajaran yang sudah barusan saja kita selesaikan, ya. Bab pertama di kelas 12, MTK Minat, ya. Ada rumus tuh, sin dikurang sin, apa tuh, ya. Sin dikurang sin. Ya, masih ingat sin kurang sin A tambah sin B adalah 2 cos, kan? A tambah B bagi 2 sama sin A min B bagi 2. Ini rumus yang kemarin kita sudah pelajari waktu di kelas 11 kalau ini rumusnya. Tapi dipakai juga kan di limit yang trigono kemarin. Ya. Jadi kalau sin X plus H, X plus H-nya A, X-nya berarti kan B. Berarti kalau kita tulis, jadi H mendekati 0, ya, jadi 2 cos, ya, jumlahin tuh, ya, X plus H ditambah X dibagi 2, ya. Sin-nya dikurangi, X plus H dikurangi X dibagi 2, dibagi H, gitu ya. Dibagi H. Ini saya hapus nih ya, untuk yang kemarin. Ya. Nah, saya lanjutkan berikutnya. Jadi kalau saya sederhanakan ini menjadi limit H mendekati 0. Ini jadinya 2 cos X tambah X. 2X ya. Ya, 2X ya. Bagi 2, jadi X saja. Kalau H-nya setengah H. Kalau sin-nya, X-nya habis, jadi setengah H. Nah, gitu ya. Ya, keluar lagi, hilang tapi capek nulis. Sin setengah H bagi H, limit H mendekati 0. Jadi kalau yang ini dimasukin langsung, jadi ini jadi 2 cos X ditambah 0. Ini berarti kan hasilnya setengah, ya kan? Berarti ini coret. Jadi kita punya jawabannya adalah cos X ya. Jadi kita punya jawabannya adalah cos X.
Nah, terbukti ya bahwa turunannya adalah cos X gitu. Ada pertanyaan? Membuktikan? Enggak ya? Nah, kalau yang kedua, ya, yang kedua itu kita punya fx sama dengan cos X. Turunannya adalah min sin X. Nah, kaidah dalam membuktikan, kalau yang pertama sudah kita buktikan dengan menggunakan limit tadi, maka yang kedua dan seterusnya kita nggak membuktikannya dengan limit lagi, ya. Karena yang pertama itu sudah terbukti, maka kita bisa memakai yang pertama tadi. Ya. Oke, tadi kita dapat kalau kita punya fx itu sin x, ya, turunannya adalah cos x. Ini tadi sudah terbukti. Oke. Sekarang kita akan buktiin turunannya. Kalau fx-nya adalah cos x, gitu. Buktiin ya. Ya ini saya suruh buktikan. Maka ya kita ubah cos itu menjadi sin. Masih di pelajaran kelas 10 masih ingat kan? Kalau kita punya cos X sama aja dengan sin 90 min X. Kalau sin itu kebalikannya juga, ya, cos 90 min X. Nah, karena yang sudah terbukti itu adalah sin, maka cos itu harus kita ubah menjadi bentuk sin. Jadi fx itu adalah sin 90 min X. Ya sudah, berarti kalau gitu turunannya, turunan sin tadi apa? Turunan sin itu adalah cos, ya, cos 90 min X dikali turunan dalamnya. Turunannya yaitu berapa? Turunan min X yaitu min 1. Jadi kita punya min 1 dikali cos 90 min X. Nah, berarti ini min, ini apa nih? Nah, ini ada kan? Jadi min sin X. Ya. Jadi turunannya adalah min sin X. Jadi terbukti bahwa kalau fx-nya adalah cos X, maka turunannya adalah min sin X. Ada pertanyaan kah? Silakan kalau ada pertanyaan tentang bukti. Jadi pegang itu dua, ya, pegangnya dua. Jadi pegangnya dua. Kalau turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Ya gitu aja sih untuk materi awal ya, untuk trigono. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai awalan. Belum ini kita belum materi, ini baru ini ya. Pak jadi. Ya. Tadi kenapa bisa dari sin 90 min jadi cos, Pak? Sin 90 min. Ya itu rumus pelajaran kelas 10. Pelajaran kelas 10. Jadi kalau cos X itu sin 90 min X. Kalau sin X, cos 90 min X. Pelajaran kelas 10. Oke. Kan kalau trigono kan dia mulai dari kelas 10 tuh, ya. Trigono. Emang dia materi penting gitu. Karena dari awal sudah
memang dipelajari. Ada lagi, silakan. 12 ini. Pak. Sudah saya share itunya, catatan barusan. Ada Pak, kan di jadi grup udah? Ya, kenapa? itu -1 dari mana, Pak? Min 1 yang mana? Yang Yang belakang. di F aksen. Iya, Itu yang di belakang turunan kos dalam. 90. Turunan dalam. Sin 90 min X. Iya. Kan turunan sin kan cos. Mhm. 90 min X tetap. Di dalamnya Iya. kan itu ada turunan min X berapa? -1. Oh, oke. Dikali Jadi yang di turunan dalam dalamnya. diturunin juga. Ya, turunan dalamnya. Turunan 90 min X itu 90 derajat ya. Maaf tuh ditambahin tuh ya. Itu harusnya 90 derajat. 90 doang. Tambahkan derajat ya. Nanti matiin. Ya gitu ya, 60 derajat. Udah saya share materinya. Ya tadi. Cuman kalau tadi belum derajatnya belum ada tuh ya. Nah, baru kita masuk ke contoh-contoh yang lainnya, contoh-contoh yang lainnya dan menyelesaikannya. Tapi sebelum ke sana, tadi kan saya belum ini ya tangan apa gitu ya. Nanti kita cari di sini ya. Kita cari untuk tangan ya. Kalau fx sama dengan tangan x, turunannya apa sih? Nah, tadi belum tahu tuh. Nah, gitu. Oke, kita cari ya. Oke ya, kita cari. Fx adalah tangan itu kan sin per cos. Nah, gitu. Jadi ini kita menggunakan U per V. U per V. Jadi kalau kita punya U-nya adalah sin X, maka turunannya adalah cos X. Kalau kita punya V-nya adalah cos X, maka V aksennya adalah min sin X. Ya. Udah, kalau kita punya U per V, maka turunannya adalah U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Sehingga kalau kita ganti U aksennya ada, U aksennya tadi apa? U aksennya adalah cos ya, cos X, V-nya adalah cos X, dikurang U-nya adalah sin X, V aksennya adalah min sin X, dibagi V kuadrat, berarti cos X dikuadratkan. Nah, terus berarti kita punya cos kali cos jadi cos kuadrat. Min sin kali min sin jadi plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Nah, ini pelajaran kelas 1 lagi. Nah, ini apa tuh hasilnya? Cos kuadrat X tambah sin kuadrat X. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X. Itu rumus identik. Betul, ya, 1. Jadi 1 per cos kuadrat X. Gitu ya. 1 per cos itu apa? Sehingga 1 per cos, ya, kita punya sekan itu adalah 1 per cos. Ya. Sekan itu 1 per cos. Kalau cosec itu adalah 1 per sin.
Ya. Kemudian kalau kotan itu adalah sepertan atau cos per sin. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, seperkos kuadrat itu menjadi seperkos. Berarti sekan ya. Jadi sekan kuadrat. Gitu. Jadi, kalau begitu, ya, kalau fx-nya adalah tangen x, maka turunannya adalah sekan kuadrat x. Ya. Nah, ini pembuktian dari turunan fungsi trigonometri awal ya. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin, turunan tangen ternyata sekan kuadrat. Dihafalin boleh. Ya. Nggak dihafal, ya juga nggak apa-apa. Yang penting tadi dua. Kalau saya megangnya dua. Turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Selain itu, bisa dicari dengan dua itu. Ada pertanyaan sampai sini? Sepertinya tidak ada. Jam 8 ya. Oke, kalau nggak ada, kita contoh ya. Contoh. Nah, tadi belum, itu berarti belum contoh ya, itu masih membuktikan aja ya. Contoh 1. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah, sebelum contoh perluasan dulu deh, perluasan dulu aja. Sebelum contoh kita perluasan saja. Oke, kita bicara perluasan ya, perluasan rumus dulu, perluasan. Kalau fx-nya sin ax, ya, sin ax sama cos ax, maka nanti turunannya adalah, ini jadi turunan sin itu cos, jadi cos ax dikali turunan dalam, jadi a. Ya. A cos ax. Kalau cos ax berarti min a sin ax gitu. Ya. Ini perluasannya. Ya asalnya sih dari sini, dari kalau kita punya fx-nya adalah sin u, u-nya itu fungsi, maka turunannya itu adalah u aksen dikali sin u. Ini umumnya ya, rumus umumnya. Nah, baru kita cari. Nah, kemudian ini di perluasannya ya. Contoh 1. Fx sama dengan x pangkat 3 ditambah sin x. Pertanyaannya, turunannya berapa? Nah, ini gampang. Ini gabungan antara aljabar sama trigono. Kalau kita jawab, jelas turunannya adalah, turunan x pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan sin adalah cos. Udah gitu doang. Ada pertanyaan? Gampang maksudnya ya. Nggak ada pertanyaan kan ya? Nggak ada ya? Aman, Pak. Aman, gampang. Masih gampang. Fx sama dengan x kuadrat dikali cos x. Turunannya berapa? Nah, ini contoh 2 ya. Contoh, ya nggak bisa ditulis ini. Ini contoh 2 ya.
Nah, ini gimana nih kalau begini ya? Kalau begini ya kita ini bentuk Pi, Pak. perkalian. Jadi yang ini kita sebut sebagai U, ini kita sebut sebagai V. Maka turunannya adalah U aksen V ditambah U V aksen. U-nya adalah X kuadrat. Maka turunannya adalah 2X. V-nya adalah cos X. Maka turunannya adalah min sin X. Udah tinggal masukin doang ya. Jadi hasilnya adalah U aksennya 2X. V-nya cos X. U-nya X kuadrat. V aksennya min sin X. Udah ya, jadi jawabannya 2X cos X. Min-nya pindah ke depan jadi min X kuadrat sin X. Gampang ya, gampang. U kali V doang. Gampang ya Mas ya. Contoh 3. Fx sama dengan sin. Nah, dalamnya banyak nih. X kuadrat min 2X plus 3. Nah, pertanyaannya turunannya berapa? Nah, gitu. Nah, ini kalau kita jawab yang tadi ya, kalau kita punya Y-nya adalah U pangkat N. Bukan. Oh iya, U pangkat N ya. Bukan yang ini, bukan yang ini tadi. Tadi mana tadi ya? Coba cek dulu tadi itu yang mana tadi? Perluasan. Oh, ini perluasan ya untuk yang sin ya. Kalau yang cos-nya berarti kalau fx-nya itu cos U, maka turunannya adalah min U aksen kali cos U ya. Kalau sin U ya. Ini perluasan. Ini perluasan. Ya itu dia untuk perluasannya. Kemudian tadi kita lihat ini. Nah, ini kan soal sin ya. Jadi tadi perluasannya itu adalah kalau kita punya fx-nya itu adalah sin U, maka turunannya adalah U aksen cos U. Jadi kalau kita punya fx-nya adalah sin X kuadrat min 2X plus 3, maka kita misalkan U-nya itu adalah X kuadrat min 2X tambah 3. Maka U aksennya itu menjadi 2X dikurangi 2. Turunan aljabar biasanya ya, turunan aljabar biasa. Nah, gitu. Nah, kalau gitu, kalau di sini berarti U, jadi kita punya sin U. Ya. Turunan sin U itu adalah, ya, turunannya adalah fx sama dengan U aksen dikali sin U. U aksennya ada tadi ya. Kita punya ini 2x dikurangi 2. Kemudian sin U, ya U-nya tulis lagi. X kuadrat min 2x plus 3. Udah gitu doang. Cuman maksudnya gitu. Ini mungkin untuk materi hari ini beserta contoh-contohnya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Tadi saya sudah share di yang mana aja ya tadi ya. Tadi terakhir sampai
sampai turunan cos ya. Saya share lagi nih. Pak, Ini mulai dari kanan. Pak. Ya. Itu di contohnya F aksen Kenapa? X, U aksen dikali cos, Pak. Yang di atas, Pak. Yang mana? Bentar. Oh iya, cos ya. Aduh. Ya diganti itu, berarti harusnya cos. Turunan sin itu cos ya. Makasih. Ini berarti dihapus dulu. Ya. Turunannya itu hasilnya cos, bukan sin. Cuy, ya gimana sih ya. Oke, berarti ini cos. Ini berarti cos. Ya, terima kasih. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ini aksen ya, bukan 2. Ada lagi kah? Set album. Jadi, ini. Ini. Ini perluasan, habis perluasan, contoh 1, tangan udah. Tangan tadi sudah belum? Tangan udah besar belum? Tangan. Contoh 1 mulai ini. Ini contoh 3 dulu. Udah saya share tuh ya, yang belum ada apa ya? Ini perluasan udah, contoh 1, tangan udah, contoh 2 udah, contoh 3 udah. Cukup dari saya untuk hari ini. Jadi bicara turunan fungsi trigonometri. Silakan kalau ada pertanyaan. Latihannya saya share di grup WA. Nah, sebagai latihannya itu latihan 3.1 halaman 42 nomor 1 BDEF
B, D, E, F, H, nomor 2B, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Begitu. Kalau ada kesulitan kita bahas. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada lanjut ke latihannya. Catatannya udah saya share di grup WA ya, latihannya di grup WA. Begitu. Nggak ada ya? Kalau nggak ada lanjut ke latihannya. Ya mau
Pak, Pak, Iya, iya, ada apa? yang di perluasan itu kan ada cos U, Pak. Itu min U aksen cos U apa min U aksen sin U, Pak? Saya yang perluasan, sebentar. Ada yang salah, masih ada yang salah ya? Nggak tahu. Saya Yang di nggak dengar, perluasan. kurang dengar. Yang mana nih? Yang cos U-nya, Pak. Oh iya, salah, kalau lupa. U aksen cos U ya. Salah semua tuh. Aduh, salah tulis ini. Salahmu dari kemarin. Iya, salah mulu. Aku. Iya, salah tuh ya. Kalau cos turunnya sin. Ini saya hapus, saya delete. Delete apaan? Detel. Iya. Salah. Formula. Baru kemarin malah salah. Aduh ya, Iya, ada yang record. Itu ya. Apa? Coba gue tanya ya. Nggak bisa lagi dong. Apa ini nggak bisa bentuk juga? Pak Jadi, Pak, Ya, ya. kalau cos kuadrat Ya. X diturunin jadi apa, Pak? Ya. Nggak putus-putus suaranya. Kalau cos kuadrat X diturunin jadi apa? Cos kuadrat X. Iya, Ya pakai rumus yang tadi, contoh yang pakai yang kuadrat. Yang dari rantai yang U pangkat N sama dengan N kali U pangkat N min 1 dikali U aksen. Yang pakai awal. Yang tadi rumus-rumus turunan. Yang ketiga. oke Pak. Jadi cos X dikuadratin pakai yang tadi awal tuh ya. Y sama dengan U pangkat N, yang aksennya adalah N dikali U pangkat N min 1 kali U aksen. Jadi U-nya itu cos X ya. Kita keluarkan di bantal. Hati-hati makanya.
Kenapa? Kok kepala aku Ini nggak nih dah, ini. Hah? Saya. Apa? Bukan yang kenyangan. Udah saya ralat ya di WA-nya untuk perluasannya. Iklan. Matiin dulu deh biar iklannya mati. Sama. Jangan, aku mau angkat. Itu nomor 1B, 1D ya. Jadi yang cos kuadrat itu berarti 5 cos kuadrat berarti 5 dikali cos X kuadrat. 2-nya pindah ke depan, jadi 2 kali 5 cos X pangkatnya berkurang jadi 1 kali turunan dalamnya. Ya. Turunan dalam dari cos.
Jadi nanti hasilnya adalah min 5 dikali 2 sin X cos X. Di kelas 11 sudut rangkap 2 sin X cos X itu jadi sin 2X. Jadi jawabannya nanti min 5 sin 2X untuk yang 1D. Silakan kalau ada pertanyaan 1B, 1D yang saya share di whiteboard. Apa? Bobo sana apa di mana? Dede, di sana. Silakan kalau ada yang mau ditanyain latihan yang barusan kamu kerjain.
Ya, silakan dilanjutkan. Nanti kalau ada kesulitan kita bahas di pekan depan ya. Soal-soal ini ya. Sampai cukup untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita hari ini belajar tentang turunan fungsi trigonometri ya, lanjutan dari limit fungsi trigonometri dan lanjutan daripada yang kelas 11 turunan fungsi aljabar. Dipahami lagi ya, kuncinya adalah turunan sin itu cos, turunan cos itu min sin. Itu dua hal yang penting yang harus kalian kuasai. Yang lainnya itu bisa dicari dengan dua hal tadi ya. Perluasan lebih dari yang hari ini kita bahas, nanti kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya ya. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja dari saya. Tetap sehat semuanya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dijauhkan dari wabah penyakit yang ada. Ya, terima kasih, tetap semangat semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lihat ya.